Halo guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan mengulas alur cerita dari sebuah film yang telah rilis di bulan Januari tahun 2020 ini. Film ini berjudul Underwater, mengisahkan sekelompok peneliti yang bekerja di sebuah stasiun pengeboran yang berlokasi di dasar palung Mariana, yakni 36.000 kaki di bawah permukaan laut. Nah, suatu ketika terjadi guncangan hebat yang mengakibatkan kerusakan yang juga hebat pada stasiun itu. Seluruh sistem komunikasi terputus. Mereka yang berusaha menyelamatkan diri justru menemukan suatu hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penasaran tentang kelanjutan ceritanya? Simak terus videonya ya guys. Nora adalah salah satu peneliti yang bekerja di stasiun pengeboran bawah laut milik Tian Industries. Sudah berbulan-bulan ia berada di sana. Di sana siang dan malam tiada berbeda baginya. Ternyata bekerja di stasiun bawah laut cukup mengganggu psikologis Nora. Hal tersebut hampir membuat dia lupa bagaimana cara menggunakan sikat gigi. Kebayang nggak tuh guys? Jangan-jangan dia juga lupa cara... Saat berjalan menuju kamarnya, Nora melihat kondisi dek yang sangat sunyi. Entah apa yang merasukinya, tapi nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Nora. Sejenak dia pun berhenti, ia melihat air menetes di atas kepalanya dan seketika terjadilah ledakan yang cukup dahsyat. Alarm keamanan berbunyi memberikan tanda bahaya. Nora menyadari telah terjadi kebocoran tekanan, dan ia berlari kocar-kacir sambil berteriak membangunkan kru stasiun lainnya. Ia berlari menuju sebuah titik aman yang dibatasi oleh sekat kedap air. Nora dan seorang kru lainnya, yakni Rodrigo, berhasil mencapai titik tersebut dan menutup sekat kedap airnya. Namun terjadi ledakan susulan di tempat itu yang membuat mereka berdua akhirnya tak sadarkan diri. Setelah terbangun dari pingsannya, mereka berusaha menghubungi pusat kendali, namun sangat disayangkan ternyata perusahaan tersebut belum membayar tagihan internet bulan ini, sehingga koneksi pun terblokir. Berkali-kali mereka mendengar suara dentuman, mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pergi ke sebuah ruang sistem dan melakukan pengecekan kondisi stasiun di mana mereka berada saat ini. Ternyata stasiun tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas menuju ruang kapsul evakuasi untuk menyelamatkan diri. Di tengah jalan mereka mendengar suara seseorang yang meminta tolong, dan ternyata suara itu berasal dari rekan mereka yang bernama Paul yang sedang terjepit di bawah reruntuhan. Setelah berhasil menyelamatkan Paul, tak lama tibalah mereka di ruang kapsul evakuasi. Ternyata sang kapten yang bernama Lucien sudah lebih dulu berada di sana, dan terjebak di ruangan itu. Namun mereka tak melihat adanya kapsul evakuasi di sana. Nora pun segera membuka pintunya dan menanyakan hal itu kepada Lucien. Lucien memberitahu mereka bahwa kapsul evakuasi yang tersedia jumlahnya terbatas. Ia sudah memberangkatkan 22 orang ke permukaan menggunakan kapsul-kapsul itu. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa 7 orang kru lainnya sudah tewas. Lucien juga mengatakan bahwa masih ada kru lainnya, yakni Emily dan Smith yang menunggu di pusat kendali. Akhirnya mereka pun pergi ke pusat kendali. Setibanya di pusat kendali, Nora melakukan pengecekan terhadap kondisi menara pendingin. Nora pun menjelaskan keadaan stasiun Kepler saat ini kepada rekan-rekannya, bahwa kondisi stasiun sangat buruk, kerusakan sudah mencapai 70%, ditambah menara pendingin yang menahan inti thermal sudah rusak. Hal itu berbahaya karena dapat mengakibatkan suhu inti thermal tak stabil dan sewaktu-waktu bisa meledak. Sementara itu, kapal selam yang ada juga rusak, tak ada alat transportasi yang bisa membawa mereka kembali ke permukaan. Mereka tak bisa hanya tinggal diam dan menunggu bantuan datang, karena 30 menit lagi stasiun tersebut akan meledak. Ya memang 30 menit menunggu di sana tanpa suara pasti sangat merasakan ya guys. Lucien yang benci menunggu lama akhirnya pun bersuara. Dia memiliki ide untuk pergi ke stasiun Roebuck yang diperkirakan masih aman dan mungkin masih memiliki transportasi yang bisa membawa mereka kembali ke permukaan. Jadi stasiun Roebuck ini jaraknya sekitar beberapa mil dari sana. Lucien menjelaskan kepada kru lainnya bahwa perjalanan menuju Roebuck akan dilakukan dengan berjalan kaki. Bayangkan jalan kaki guys. Mereka akan terlebih dahulu menggunakan lift barang ke dasar laut, dilanjutkan dengan menyusuri terowongan menuju stasiun Midway, dan mengikuti tanda yang ada sepanjang dasar laut menuju stasiun Roebuck. Rencana Lucien terdengar gila, ya memang gila, dan sebagian besar dari mereka tidak setuju karena persediaan oksigen pasti tak cukup untuk perjalanan sejauh itu, dan tidak semua dari mereka berpengalaman dalam menyelam. Ditambah lagi sebuah transmisi yang mereka dengar dari lokasi pengeboran yang membuat mereka semakin ragu untuk pergi. Di dalam transmisi itu terdengar teriakan histeris seorang kru. Kru itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya yang muncul di lokasi pengeboran. Namun tampaknya guncangan yang terjadi berulang kali membuat mereka tak punya pilihan lain selain pergi ke stasiun Roebuck. Akhirnya mereka pun bergegas mempersiapkan diri untuk penyelaman itu. Singkat cerita, tur di dasar palung Mariana pun dimulai. Mereka mulai menaiki lift menuju lokasi lift barang. Setelah lift berhenti, ternyata pintu lift tersebut macet dan Lucien berusaha untuk membukanya. Namun hal yang aneh terjadi dengan baju selam milik Rodrigo. Nora yang melihat kejanggalan pada baju selam Rodrigo, meminta Lucien untuk kembali menutup pintu liftnya.
Ternyata perbedaan tekanan di dalam dan di luar lift begitu kuat. Ditambah lagi helm yang digunakan Rodrigo tidak memenuhi standar Laut Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Rodrigo hilang sekejap mata. Nora merasa sangat terpukul dan kesal. Karena seperangkat alat selam yang ia beli di online shop ternyata tidak sesuai dengan deskripsi dan menyebabkan hilangnya nyawa Rodrigo. Makanya hati-hati kalau belanja di online shop ya guys. Mereka pun menyambung perjalanannya menggunakan lift barang. Di sana Nora tampak begitu sedih. Dia tahu bahwa sesungguhnya Rodrigo sudah mengetahui bahwa helm itu rusak dan menukar helm miliknya dengan milik Nora saat di ruang peralatan selam tadi. Karena tak mau Nora celaka. Tak lama, pada ketinggian 200 meter dari dasar laut, sesuatu muncul di radar dan menghalangi lift yang mereka tumpangi. Nampaknya itu adalah kapsul evakuasi yang kehilangan daya sehingga tak bisa sampai ke permukaan. Akhirnya Paul dan Smith pun memutuskan untuk keluar mengeceknya. Dan apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Terdapat banyak lendir yang melayang-layang di sekitar kapsul itu. Mereka juga melihat tubuh seseorang yang tewas di dalamnya. Lucen, Nora, dan Emily memiliki firasat buruk dan meminta mereka untuk segera kembali. Namun rasa penasaran Paul membuatnya melangkah lebih jauh dan mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan mereka pun menemukan sebuah makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu cukup menggemaskan bagi Emily, dan ia berniat untuk mengadopsinya. Mengetahui bayinya diculik, induknya pun marah dan menyerang lift mereka. Di saat yang bersamaan, stasiun Kepler pun meledak dan membuat lift yang mereka tumpangi seketika jatuh. Kondisi menjadi sangat kacau, dan saya juga bingung untuk menjelaskannya. Smith yang berusaha menyelamatkan kekasihnya Emily dari runtuhan stasiun Kepler, akhirnya pun terluka. Namun para monster itu hanya berdiam diri di atas sana. Mereka sepertinya tahu mana kondisi yang membahayakan bagi mereka dan mana yang tidak. Akhirnya Nora dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam sebuah terowongan penghubung. Kini mereka menyadari bahwa ada makhluk mengerikan di luar sana yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa mereka. Selain itu, kejadian tadi juga menyebabkan saringan oksigen di baju selam milik Smith rusak. Namun tempat itu tidak cukup aman untuk mereka beristirahat dan memperbaiki kerusakan di baju selam milik Smith. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri terowongan menuju pusat kendali stasiun Midway. Perjalanan tak begitu mulus. Reruntuhan bangunan kembali menghalangi jalan mereka. Tak ada jalan lain, satu persatu dari mereka harus melewati celah sempit yang terendam air untuk sampai di seberang. Mereka pun mulai menyeberanginya dan membuat satu sama lain tetap terhubung dengan menggunakan tali yang ada di baju selam mereka masing-masing. Di sisi lain, ternyata monster laut itu berhasil mengikuti mereka sampai ke sini. Setelah Nora, Emily, Smith, dan Lucen sampai di seberang, kini giliran Paul yang terakhir. Namun Paul tak kunjung muncul. Menyadari ada hal yang tak beres, mereka pun menarik tali yang terhubung ke baju selam Paul. Tak lama Paul muncul ke permukaan. Ia mengatakan ada sesuatu yang mengikutinya. Tampaknya itu adalah para penggemar Paul. Enggak ya, itu adalah monster laut yang menyerang lift mereka tadi. Seketika monster itu menarik tali yang terhubung ke baju selam Paul. Nora dan yang lainnya berusaha untuk menahan Paul. Sayangnya monster itu berhasil menarik Paul keluar dari baju selamnya. Lagi-lagi seorang dari mereka harus kehilangan nyawanya. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan tibalah kini mereka di stasiun Midway yang lokasinya sudah tidak jauh lagi dengan stasiun Roebuck. Mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka sudah mengebor terlalu dalam, mengambil terlalu banyak dari lautan dan kini lautan mengambil kembali dari mereka. Smith mulai pesimis melanjutkan perjalanan karena saringan oksigen di baju selam miliknya sudah tidak berfungsi dengan baik dan takut menjadi beban bagi yang lainnya. Namun Nora tak membiarkan hal itu terjadi. Ia tak mau lagi kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Kini, tur dasar Palung Mariana berubah menjadi malapetaka. Alih-alih melihat keindahan ekosistem dasar laut, mereka justru dipertemukan dengan monster laut yang mengancam keselamatan mereka. Mereka harus berjalan di luar stasiun dan tak lagi bisa bersembunyi dari para monster. Nora melihat sekeliling mencari penanda stasiun Roebuck. Ia pun menemukan sebuah penanda, namun sayangnya itu bukan penanda stasiun Roebuck, melainkan stasiun Solo Balapan. Seketika monster itu muncul lagi dan menyerang Smith. Smith pun terseret ke sebuah lubang. Lucen segera menghubungkan tali dari baju selamnya ke baju selam milik Nora dan menarik Smith keluar dari lubang itu. Setelah menyelamatkan Smith, Lucen berusaha mengambil senjatanya yang terjatuh di dalam lubang. Namun monster itu muncul dan menarik tubuh Lucen. Nora yang terhubung dengan tali di baju selam Lucen ikut terseret. Monster itu terus menarik mereka ke atas dengan kecepatan yang tinggi. Sistem baju selam mereka menunjukkan tanda bahaya karena tekanan udara semakin besar akibat kecepatan mereka yang sangat tinggi di dalam air. Lucen tahu bahwa dirinya tak bisa lagi ditolong dan akhirnya melepaskan tali penghubung di antara mereka berdua. Tak lama tubuh Lucen pun meledak, sementara Nora berhasil selamat. Namun baju selamnya mengalami masalah akibat insiden itu. Untungnya ia berada dekat dengan stasiun Shepard. Singkat cerita, Nora pun mengganti peralatan selamnya di sana dan kembali melanjutkan perjalanan mencari Smith dan Emily yang sudah terpisah dengannya.
Emily yang mengira Norah dan Lucien sudah mati mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai berteriak-teriak histeris. Norah melihatnya dari kejauhan dan langsung menghampiri Emily dan menyadarkannya. Melihat Norah yang masih hidup, akhirnya kepanikan Emily pun mereda dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Roebuck. Mereka pun terpaksa menyeret tubuh Smith karena ia tak mampu lagi berdiri. Tak lama tibalah mereka di Roebuck, namun monster-monster laut itu sudah bersarang di depan pintu masuk stasiun. Tidak ada jalan lain, mereka harus melewati monster-monster itu. Untungnya monster-monster itu sedang tertidur. Mereka pun berjalan perlahan dan mematikan semua pencahayaan yang mereka miliki agar tidak membangunkan monster-monster itu. Namun sayangnya sistem baju selam mereka berbunyi, karena persediaan oksigen sudah hampir habis, dan salah satu dari monster itu pun terbangun dan menyerang Norah. Tapi Norah berhasil selamat dan membunuh monster itu, dan tak lama kemudian monster lainnya juga ikut terbangun. Norah yang tadinya ketakutan justru kini menjadi bingung karena ada sesuatu yang menarik mereka menjauh dari hadapan Norah. Norah pun menembakkan flare gunnya di tengah kegelapan dan terlihat sebuah makhluk yang sangat besar. Makhluk itu adalah induk dari para monster laut. Monster itu mengentakkan bagian tubuhnya ke dasar laut yang menimbulkan sebuah ledakan besar. Norah yang terkena ledakan pun jatuh tersungkur terprosok terguling-guling heboh lah pokoknya. Melihat Norah terjatuh, Emily langsung membantunya dan membawanya ke dalam stasiun. Mereka pun bergegas menuju ruang kapsul evakuasi. Namun sayangnya hanya ada 2 kapsul yang dapat beroperasi. Dalam benak Norah, Emily dan Smith harus selamat. Ternyata Norah pernah mengalami hal buruk sebelumnya guys. Ia pernah kehilangan kekasihnya yang sangat ia cintai. Hal itu juga yang mengganggu pikirannya selama ini. Selain itu, ia sudah kehilangan Rodrigo, Paul, dan Lucien dan tak mau lagi kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Begitu ceritanya. Setelah kapsul milik Smith dilepaskan, Emily menyadari ada hal yang Norah sembunyikan darinya. Ia pun akhirnya mengetahui bahwa kapsul milik Norah tidak dapat beroperasi, dan terjadilah sedikit adegan di dalam drama Korea. Pada akhirnya, Emily pun masuk ke dalam kapsulnya. Setelah kapsul milik Emily dilepaskan ke permukaan, kini tinggallah Norah seorang diri. Di kesendiriannya, Norah kembali mengingat kekasihnya. Teringat mantan ceritanya guys. Ia merasa tak berdaya sama halnya ketika ia kehilangan Rodrigo, Paul, dan Lucien. Ia merasa tak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan orang-orang yang dekat dengannya. Namun akhirnya ia sadar bahwa itu hanyalah perasaannya. Sesungguhnya ia sudah melakukan banyak hal untuk orang-orang di sekitarnya. Hingga ia sampai di stasiun Roebuck dan berhasil mengirim Emily dan Smith ke permukaan. Namun usahanya belum sampai di situ, ia harus memastikan keselamatan mereka berdua. Melalui radar yang ada di depannya, ia melihat bahwa monster-monster itu mulai mengejar kapsul Emily dan Smith. Norah tahu hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka berdua, yakni dengan meledakkan inti thermal yang merupakan sumber energi stasiun itu. Dan akhirnya Norah meledakkan inti thermal itu dan cerita di dasar Palung Mariana pun selesai. Emily dan Smith dikabarkan selamat. Perusahaan Tian Industries menutupi detail kecelakaan stasiun bawah laut mereka dan menolak akses wawancara kepada kru-krunya. CCTV hancur di dalam insiden. Mereka menutupi kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bawah sana. Namun kabar gembiranya, Tian Industries akan melakukan pembangunan ulang stasiun bawah lautnya dan kembali melakukan pengeboran. Mereka akan merekrut kembali talenta-talenta muda yang berbakat. Nah, bagi kalian nih guys yang memiliki jiwa petualang dan tertarik dengan posisi tersebut, dapat segera menghubungi HRD Tian Industries. Oke guys, sekian ulas alur cerita dari film Underwater.